saya tuh garangnya sama industri. Kisah sukses marketing di dunia yang paling berhasil itu adalah marketing pemasaran susu formula. Karena dia bisa mengubah paradigma banyak orang, mengubah cara pandang. Susu formula itu sebenarnya tidak dibutuhkan pada kondisi tertentu. Wait, kalian lanjut nonton video ini sudah belum? Follow, like, share, dan komen video ini. Please do. Menyusui ASI. Satu hal yang seorang ibu pasti pengen kerja buat anak-anak. Cuma setahu saya pribadi, pengalaman saya adalah tidak gampang. Dan memang kalau ada formula, kayaknya memang enakan susu formula lebih gampang saja. Tapi memang ada pro and con batis. Yang kita bakal ngobrol dengan Ibu Nia Umar. Panggil ini aja ya. Boleh. Bahwa kamu adalah ketua daripada AIMI, which is Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Dan juga lactation specialist. Lactation consultant. Consultant. Oke, pertama-tama dulu deh. Sesuai dengan apa itu WHO kah? Mungkin what is the gold standard itu di mana sih biasanya standarnya? WHO? Yes, kita biasanya pakai mengadopsi dari gold standardnya WHO. Jadi ada 4 golden standardnya untuk infant and young child feeding. Sorry, infant tuh berapa bisa tahu nggak? Infant itu 0 to 1 year. 0 sampai 1 tahun, yes. So ada 4 itu. Pertama adalah inisiasi menyusu dini. Jadi semua mamalia yang lahir di muka bumi ini, kalau mereka lahir sehat dan bugar, mereka itu punya kemampuan skill untuk mencari sumber kehidupannya sendiri. Jika difasilitasi kalau manusia. Karena kalau kayak let's say anak kucing gitu ya, dia lahir nih di pojokan mana, di atas genteng gitu ya, ngumpet-ngumpet biasanya tuh ya. Lalu dia kan nggak ada istilahnya dokter kucing atau bidan kucing yang bantu melahirkan gitu, nggak ada ya. Nanti anak kucing itu nyari sendiri puting ibunya. Oh gitu. Semua sama, semua mamalia, nggak hanya si kucing ini. Nah, bayi manusia jika dia diberi kesempatan itu, ditaruh di dada ibunya, dia akan mencari sendiri puting payudara ibunya tempat dia mencari makan. Itu instinktif. Jadi buat seorang bayi yang baru lahir itu sebuah bekal kehidupan yang sudah diciptakan dari Yang Maha Pencipta. Entah itu bagaimana, udah ada bekal itu. Tetapi buat kita, para perempuan, para ibu, menyusui itu butuh belajar, butuh learning. Proses ada belajar, ngelihat orang lain ngerjain, oh kayak gitu ya gitu. Nah, kalau buat bayi sebenarnya enggak. Tetapi perlu difasilitasi tentunya. Karena kan perlu ada yang bantuin, ada yang ngangkat bayinya, ada yang bersihin sebentar, ada yang taruh dada ibunya. Nah, tapi perlu dibiarkan di dada ibunya skin to skin minimum 1,5 jam. Dan yang akan terjadi, bayi akan mencari sendiri payudara ibunya untuk belajar menyusu pertama kali. Nah, itu tadi standar emas pertama. Standar emas kedua adalah menyusui eksklusif, hanya ASI saja tanpa campuran apapun selama 6 bulan. Nah, lalu yang ketiga, mulai diberikan makanan pendamping ASI yang kita rekomendasikan, yang direkomendasikan WHO, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah makanan rumah, gizi seimbang, tidak perlu makanan ultraproses pabrikan. Dan yang standar keempat adalah menyusui diteruskan hingga 2 tahun atau lebih. Jadi 6 bulan itu kan eksklusif dari 0 sampai 6 bulan. Setelah itu ASI tambah makanan rumah. Terus kalau sebisa mungkin 2 tahun maksimum atau lebih. Atau lebih untuk tetap ada ASINya. Ya, tetap disusui. Selama tadi kita bakal bahas satu-satu ya. Selama 6 bulan ini, tadi onward ya, setelah dia dikasih makanan ekstra, apakah artinya susu formula tidak boleh sama sekali? Maksudnya lebih baik jangan sekali sama 2 tahun ini. Susu formula itu sebenarnya tidak dibutuhkan jika memang tidak dibutuhkan pada kondisi tertentu. Jadi orang sering bilang nih, Kak Nia nih, AIMI nih anti susu formula. Sebenarnya enggak. Pada kondisi tertentu, pada situasi tertentu, susu formula mungkin bisa membantu untuk diberikan suplementasi. Contohnya, misalkan ada anak lahir prematur, tetapi ternyata dicari ASI donor yang aman tidak ada. Sedangkan ASI ibunya lagi drop banget, masih stres, masih capek banget, belum ada yang ngebantuin dia untuk memerah dan segala macam. Walaupun harusnya didampingi ya untuk memerah ya. Dan bisa jadi dia perlu susu formula itu untuk sementara waktu. Itu tetap boleh diberikan, tetapi ibunya tetap harus didampingi. Jadi hanya temporary.
sementara saja. Atau bayinya sudah didampingi menyusui, sudah IMD, sudah segala macam dicoba, segala cara dicoba, tetapi tetap kok kayaknya nggak naik-naik nih berat badan anaknya ya, kenapa ya gitu. Untuk sementara waktu udah deh disuplementasi susu formula, lagi-lagi karena tidak ada ASI donor yang aman. Kita tidak punya bank ASI di Indonesia. Itu boleh diberikan susu formula tapi tetap didampingi untuk tetap bisa menyusui. Kenapa? Karena manfaat menyusuinya itu jauh lebih besar daripada kalau anak itu dapat susu formula. Karena susu formula itu bukanlah produk yang sebenarnya satu, susu formula itu ultra processed food kategorinya. Yes. Yang kedua, susu formula itu bukan produk yang tidak memiliki resiko kesehatan. Ini udah lama digaungkan oleh apa resikonya? Ya, WHO sendiri mengatakan banyak sekali studi yang menunjukkan angka kesakitan pada anak saat itu dia minum sampai saat dewasa itu meningkat jika dia mendapatkan susu formula. Saat itu contohnya yang saat dia menyusui, saat dia mendapatkan susunya ya, bisa jadi dia diare, nggak cocok. Bisa jadi dia konstipasi malah, susah buang air besar. Itu saat itu juga. Bisa juga rash, merah-merah, alergi nggak cocok segala macam. Jangka panjangnya ternyata banyak studi yang menunjukkan anak-anak yang mendapatkan susu formula dan tidak disusuin itu meningkat resiko obesitas, kanker pada anak, diabetes pada anak, karies gigi, banyak sekali segala jenis penyakit yang berasosiasi dengan resiko kalau anak itu tidak disusui oleh ibunya. Bahkan studi yang paling banyak dikutip saat ini adalah ada sebuah studi kohort yang cukup panjang di Brazil yang menunjukkan kalau anak itu disusuin sama ibunya secara baik, secara optimal mengikuti 4 standar tadi emas itu, maka dia ketika dewasa angka pendapatan gajinya lebih besar, tingkat pendidikannya juga lebih tinggi, berkorelasi. Jadi itu menunjukkan bahwa memang ternyata tidak menyusui itu menurunkan angka tadi itu. Ya, saya pernah baca katanya kan ASI seharusnya bisa meningkatkan kepintaran atau pertumbuhan otaknya daripada anak tersebut, ya. Betul. Kan. Tapi sebenarnya saya begini, kita tahu Indonesia kan suka dikritik bahwa IQ ini kok rendah banget kebanyakan anak-anaknya ya kan. Tapi at the same time kalau kita melihat ke daerah pelosok-pelosok di Indonesia, mereka tidak ada uang untuk beli susu formula. Mereka pasti tanggung kepada ASI. And yet, kenapa kok angka IQ itu tetap rendah? Jadi saya selalu melihatnya begini, dalam mendidik anak, saya yakin ya, asupan anak itu komponen penting, tetapi pola asuh juga tidak kalah penting. Kita juga harus melihat bagaimana pola asuh di dalam keluarga itu. Apakah anak itu diajak dan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, kan asuh asah itu kan ada kan kalau Indonesia. Jadi nggak bisa hanya sepotong aja kita lihat gitu. I see. Alright, makes sense. It's fair. Saya tadi kan ada perkataan dari Nia bahwa ketika contohnya dia mungkin prematur, dia harus dinicu, ya kan, tidak bisa ada akses kepada ASI pada ibunya. Jadi dikasih dulu susu formula. Kalau pada kondisi di mana tidak dapat ASI donor misalnya. Misalnya dia nggak ada akses ke ASI lah begitu. Betul. Kalau bayi dari awal ketika dia lahir, dia langsung dikasih susu formula nih ya, untuk sementara doang saja. Apakah sudah dia punya taste bud itu sudah terbiasa dengan susu formula, dia udah pasti nggak akan menolak ASI atau masih bisa berubah tetap bisa suka susu ASI setelah formula di stopin? Bukan soal rasa saja. Biasanya kalau kita ngasih susu formula pakai media apa? Nah itu botol. Botol dot itu kalau kita berikan ke anak dia dibalik saja, dia itu udah netes-netes. Iya keluar. Jadi nggak perlu. Jadi dia cukup mencucu sedikit, itu sudah keluar. Tadi kan anak itu punya insting kan. Kalau dia instingnya awalnya udah kenalan sama yang easy peasy lemon squeezy itu tadi yang gampang, ya dia akan menggunakan teknik itu ke payudara ibunya. Sedangkan menyusu pada ibu itu tekniknya berbeda. Mereka mulutnya harus mangap dan harus mengambil sebagian area yang gelap di payudara untuk bisa mengeluarkan isinya. Jadi tekniknya pun berbeda. Jadi instant gratification langsung dari awal. Alright, okay. Dan itu juga kadang-kadang kita agak sulit menjelaskan ini ke banyak orang tua karena pemahaman masyarakat pada umumnya kebanyakan orang ngasih kado botol.
Mau terserah isinya ASI pun itu sebenarnya mengganggu menyusui. Oh, karena tekniknya itu bahwa asal isinya. Saya selalu kalau paling mudah tuh kalau ngajarin ke ibu-ibu, paling gampang membayangkannya gini, ibu-ibu, kalau lagi dalam seminar atau dalam apa, saya selalu bilang, botol dot itu membuat hubungan ibu dengan anak ibu itu sama seperti kalau pernikahan ada pihak ketiga, Bu. Ya. Dia ngegangguin gitu. Dia bahkan bisa menjadi lebih disukai. Sama pihak ketiga kadang-kadang kan masih baru ya. Jadi lebih disayang jangan-jangan. Sama. Nah, jadi akhirnya badan ibu kalah. Mau diperah ASINya mau ditaruh di situ, itu bisa mempengaruhi produksi kita secara tidak langsung. Makanya kalau kami di AIMI selalu menganjurkan, kalaupun itu bayi prematur, dia mendapatkan susu formula, dia tetap dikasihnya lewat payudara. Ada selangnya. Oh, oke, Iya, ada tekniknya. Itu semua kita konselor menyusui diajarkan. Caranya bagaimana. Dan beberapa rumah sakit di Indonesia itu sudah melakukan itu. Baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta sudah banyak yang mengerjakan. Bahkan berita baiknya beberapa rumah sakit swasta itu dan pemerintah juga sudah punya bank ASI kecil gitu. Jadi kalau melahirkan prematur di rumah sakit tertentu, ya disiapin ada ASI perahnya gitu, ASI donor yang aman lah gitu. Berapa persen sih di Indonesia sekarang anak-anak ya di bawah 2 tahun itu yang eksklusif, bukan eksklusif, maksudnya yang ASI dan dibandingin tidak ASI? Kalau data survei demografi kesehatan Indonesia yang terakhir yang biasa kami kutip itu 50,2% itu angka ASI eksklusif. Jadi setengahnya nih, ibaratnya setengahnya masih belum dapat kesempatan ASI eksklusif tadi karena yang sering dihitung itu dari ASI eksklusif 0 sampai 6 bulannya itu. Terus kalau bisa contohnya negara-negara berkembang lain berapa angkanya? Apakah berarti lebih kalau tinggi? negara Skandinavia gitu, wah itu bagus banget. Dia cuti maternitasnya bagus, dia sampai 2 tahun. Bahkan cutinya tuh bukan cuti maternitas, cutinya parental, jadi keluarga. Dua-duanya. Karena kan di sana nggak ada kayak pengasuh atau apa gitu kan. Kita kalau membandingkannya sama Skandinavia emang agak terlalu advance ya. Jadi kita bandingkan aja sama kayak Vietnam gitu. Vietnam itu cuti maternitasnya 6 bulan. Wow. Profilnya sama negara kita. Merdekanya lebih lama dibanding kita. Kita duluan merdeka dibanding Vietnam. Tapi cuti maternitas mereka 6 bulan. Berapa persen? Angka menyusuinya aku belum tahu terakhir berapa. Tetapi mereka jelas proteksi untuk menyusui itu jauh lebih besar. Termasuk dalam urusan bank ASI. Di rumah sakit besar mereka sudah ada semua bank ASI-nya. Jadi ada komitmen besar dari pemerintahnya untuk melakukan promosi, perlindungan dan dukungan terkait menyusui yang komprehensif, terarah, ada strateginya dijalankan oleh multisektor gitu. Jadi saya tidak bilang Indonesia tidak melakukan itu. Pemerintah kita sekarang sih udah jauh lebih baik dibanding saya dulu AIMI udah 18 tahun ya. Dari awal-awal AIMI ada tuh beda banget. Bahkan boleh bangga sedikit nih, ceritanya di tahun 2019 apa 2020 Euromonitor report itu menunjukkan, bahkan Euromonitor yang terbaru pun menunjukkan angka ini, tapi nggak disebut AIMI-nya, tapi yang di dulunya itu disebut angka penjualan susu formula di Indonesia itu menurun. Salah satunya dikarenakan gencarnya promosi menyusui dari AIMI dan Kementerian Kesehatan beserta lembaga-lembaga lain. Jadi itu buat kami tuh sebuah kebanggaan tersendiri karena we make an impact gitu. Jadi angkanya berarti udah naik, 52% itu udah naik loh. Itu udah naik. Sebelumnya waktu saya aktif menyusu awal-awal AIMI itu kayak 30% angka ASI eksklusif. Jadi pelan-pelan naik dan mungkin nanti kalau what is your target? We're increasing that. Apa target kalian? Kita targetnya bukan kayak sekedar meningkatkan cakupan angka menyusui. Kita targetnya juga memberdayakan ibu, mengajak ibu-ibu untuk lebih tahu cara memberikan makan pada bayi dan anaknya, pola makan sehat keluarga itu. Jadi bukan sekedar hanya target persentasenya. Tapi itu goal utama memang. Tadi kan kamu bilang bahwa pemerintah di Vietnam ada mendukung agar contohnya tadi masalah cuti maternitas. Apakah dokter, mungkin saya merasa dokter ya, atau mungkin bidan kan dokter and bidan, betul. Bidannya. Suka kasih kadang-kadang ibu-ibu segini kan, saya capek atau kadang susunya nggak keluar dan sebagainya, dikasih jalan cepat, udah kok nggak bisa susu formula. Do you think it's too easy mereka ngomong gitu advice-nya? Ya bisa dibilang begitu dan menurut saya juga ada isu besar lain yang di sini ya terkait tenaga kesehatan dan ini sebenarnya sudah ada di liputan Kompas kira-kira 2 tahun yang lalu menjadi headline 3 hari berturut-turut mereka bikin liputan khusus.
dan menunjukkan bahwa memang masih ada konflik kepentingan antara industri dengan tenaga kesehatan. Jadi mereka melakukan promosi, melakukan pemasaran, dan bahkan sampai saat ini pun kita masih melihat dengan masif promosi-promosi itu dengan segala cara. Dan ini yang menyebabkan saran-saran yang diberikan tenaga kesehatan kadang-kadang tadi tidak mendukung sepenuhnya untuk ibunya bisa berdaya menyusui anaknya gitu. Oh, I know that for sure. Ya, nah jadi kalau menurut kami memang tenaga kesehatan itu salah satu kunci besar. Iyalah. Dan sebenarnya di Indonesia itu kita sudah punya satu praktik baik yang bisa kita contoh. Tapi sayangnya saya nggak tahu kondisinya sekarang karena itu terjadi kira-kira mungkin 10 tahun yang lalu. Di Klaten, Klaten itu kan Jawa Tengah ya. Di situ ada kayak champion kita nyebutnya ya, kayak orang dinas kesehatan yang memang dilatih terkait waktu itu didampingi oleh UNICEF Indonesia, didampingi sepenuhnya ada bidan-bidan juga yang dilatih terkait pelatihan konseling menyusui, tentang kode internasional pemasaran produk pengganti ASI, dan mereka aware tentang itu dan mereka mengeluarkan perda bahwa tenaga kesehatan tuh nggak boleh kerja sama susu formula. Nah kalau ada bidan yang masih ada bannernya atau di kliniknya, klinik swastanya masih ada logo-logo susu, itu dipasangin bendera hitam. Jadi ada kayak semacam aksi nyata. Sekarang masih ada? Nah saya nggak tahu nih bagaimana kondisinya saat ini karena memang setahu saya pihak dinas kesehatan itu kan ada champion satu orang, kayaknya udah nggak di Klaten lagi. Nah, jadi itu harus kita cari tahu. Dan memang dalam saya rasa Grace juga paham sih, dalam semua kampanye apapun, kegiatan apapun perlu ada champion orang yang menggerakkan rodanya kan. Iya. Nah, kalau orang ini tidak ada atau tim ini tidak ada, saya yakin memang itu menjadi challenge tersendiri untuk bisa mempertahankannya. Harapannya saya sih pemerintah tuh bisa meng-create champion ini di setiap daerah untuk bisa menggerakkan ini gitu. Karena kan terbukti kalau dikerjakan ini bisa gitu. Angka ASI itu lebih tinggi di rural atau di urban? Sebenarnya tipe sih nggak beda jauh kalau kita ngelihatnya. Di pedesaan pun lebih kadang-kadang karena di daerah karena tidak ada bantuan menyusui yang baik ya akhirnya susah menyusui juga. Saya kalau di IG terima DM gitu banyak banget ibu-ibu tinggal di pelosok di Kalimantan gitu. Dia nggak ketemu sama konselor menyusui. Padahal konselor menyusui itu pelatihannya memang ditujukan sebenarnya untuk tenaga kesehatan, untuk bidan, untuk dokter, orang-orang yang memang ketemu dengan ibu dari hamil supaya bisa diedukasi tentang menyusui dari persiapannya dari hamil. Tapi sayangnya memang tidak semua itu mendapatkan akses itu gitu. Jadi yang di pelosok tuh nggak dapat. Padahal kita tahu. Dan ini formula tahu, industri formula tahu, makanya mereka selalu kerjasama sama tenaga kesehatan karena di 14 hari pertama setelah bayi lahir itu tuh critical point di mana seorang perempuan, sepasang ibu dan anak itu bisa mempertahankan menyusui. Karena mereka di 14 hari itu kalau itu istilah kalau medisnya ya lactogenesis 2. Lactogenesis 2 itu bisa ibunya sama anaknya itu breastfeeding dietnya koneksi menyusuinya baik, dinamikanya baik, maka produksinya ASINya itu bisa bertahan terus. Dia bayinya bisa menyusu semau dia, tidak dijadwal. Nah itu satu lagi mitos yang orang tidak ngerti. Oh kalau nyusuin tuh perlu 2 jam sampai 2,5 jam sekali. No, our babies are smart. Bayi-bayi itu pinter. Mereka nggak perlu dijadwal, mereka bisa. Mereka tahu gitu. Dan yang pakai jadwal itu adalah pemberian formula. Itu pola pikir mindset formula yang diinvestasi sama mereka puluhan tahun. Harus melalui pendidikan-pendidikan yang masuk ke pendidikan sekolah-sekolah tenaga kesehatan juga. Jadi kamu fight-nya against those big companies susah banget sih Amy. Budget kamu gak sebanyak mereka loh. That's true. Itu David and Goliath. Well, David won so. Oke, kan ada tadi yang bilang ya bahwa di Vietnam, di Scandinavian ya, maternity leave mereka tuh sangat panjang sekali. Jadi apa ada korelasi kalau memang maternity leave lebih panjang, pasti akan meningkatkan
pemberian ASI. Ya. Itu udah ada buktinya? Ada buktinya. Studinya menunjukkan cuti maternitas yang memadai itu bisa membantu keberhasilan menyusui. Kenapa? Karena salah satu tantangan bagi ibu untuk mempertahankan menyusui adalah ketika dia kembali bekerja dan tidak bisa bersama bayinya. Karena kebayangkan bayinya biasanya langsung nyusu sama ibunya kapanpun dia mau gitu. Tapi tiba-tiba harus diperah. Memerah itu butuh belajar lagi, butuh skill, butuh effort. Terus dia bilang pakai botol lagi. Nanti apalagi kalau dia nggak bisa ngasih pakai. Kita biasanya ngajarin di kelas AIMI tuh, kita ajarin gimana sih caranya menyiasati hal ini. Gimana? Biasanya kita kasih ASI perahnya pakai gelas kecil, pakai pipet, spoon, itu bisa. Oh gitu. Yes. Nah, pipet juga tetap di tes bukan disedotin tapi ditetesin diarahin ke mulutnya. Terus? Jadi dia langsung menelan, tapi itu pun sementara kan. Jadi dia tidak ngenyot, tidak cep gitu. Oke, pada saya gini deh. Sekarang kan di Indonesia kita kan materi cuma 3 bulan maksimum. Dan kadang kan orang ambilnya kan juga satu bulan sebelum dia lahir anak kan. Betul. Ya mungkin 2 months lah ya. Oke, praktikalnya adalah orang-orang demikian. Tidak ada akses untuk bisa 6 bulan, 12 bulan dan lain sebagainya. What is your advice pada mereka untuk tetap biar agak bisa menjaga ASI tetap bisa bertahan lebih lama? Biasanya yang kami anjurkan sebelum mereka balik kerja, mereka udah harus siap-siap stok ASI perahnya. Dia nabung dulu. Jadi misalkan abis bayinya tidur, udah mantep nih 1 bulan dia pertama bayi lahir udah mantep menyusuinya, mulai pelan-pelan stok ASI perah di rumah. Sebisa mungkin kalau bayinya tidur ibunya memerah, jadi disimpan. Lalu sebelum masuk kerja seminggu sebelumnya mungkin trial and error dulu, coba ibunya pergi sebentar. Pengasuh di rumah diajarin gimana cara memberikan ASI perahnya. Tapi kan sekali kamu bilang kalau dia mulutnya nggak langsung dari putingnya itu kan efeknya ke bayinya. Kita biasanya menganjurkannya pakai gelas kecil atau nanti aku bisa tunjukin videonya kalau memang mau lihat bisa kita share. Nanti share link aja itunya. Videonya kita ada di YouTube. Cara memberikan pakai gelas, pakai pipet itu semua gimana, dan itu kan dia tidak terus-terusan terjadinya, hanya saat ibunya bekerja. Dan kalau pakai gelas kecil tuh dia kayak lidahnya keluar-keluar gitu. Jadi dia nggak segampang kalau ngedot. Oh, I see. Itu seperti anjing anjing yes, itu yes, gitu. Betul. Oke. Nah, jadi itu kita ajarkan ke pengasuhnya dan tidak boleh ibunya yang ngasih. Kenapa? Takut ibunya nanti itu. No. Kalau misalnya kita anaknya mau belajar minum pakai gelas tadi tuh, gelas kecil, gimana? Kalau ibunya kan bayi pinter, baunya aja gue udah tahu ini mak gue ngapain sih gue disuruh pakai ini, pasti dia nggak mau gitu. Bayi itu pinter, they know. Ya, jadi harus orang lain, harus pengasuhnya. Siapapun yang akan mengasuh bayi itu saat ibunya kembali bekerja, dia yang harus belajar. I see. Nah, ini kadang-kadang tricky. Kadang-kadang kalau pengasuhnya misalkan ibu mertua gitu, nggak sabar ibu mertuaku, atau mbaknya di rumah tuh aku ajarin nggak bisa. Kalau kamu nggak tahu, kamu kerja dikasih itu botol tuh langsung kamu juga nggak tahu, enak banget makanya, kan. Jadi memang butuh komitmen bareng-bareng. Keberhasilan menyusui itu nggak bisa cuma ibu dan anak itu doang. Sekeluarga itu mesti komit gitu. That's true. Jadi tapi honestly for me, ASI itu memang ribet banget ya. Terutama harus yang perah-perah tuh benar saya dosa banget. Jadi it's not easy. It's not easy. I admit that. Dan kalau dia mendapatkan kesempatan bisa eksklusif 6 bulan paling tidak, itu kan dia abis itu kalau ibunya kerja bisa dikasih makan pas dia pergi, pakai stok ASI perahnya juga nggak kejar-kejaran. Oke. Saya pernah interview seorang wanita, dia itu dari bagian mempromosikan iron zat besi kepada kan kekurangan zat besi di Indonesia ternyata anak-anak juga. Salah satunya dia bilang katanya karena ASI itu tidak cukup zat besinya. Tell me, ini bertentangan. Ini ada pemahaman tertentu yang memang soal iron ini ya yang zat besi ini yang kita mesti diskusi bareng-bareng dan memang ada beberapa pandangan, setiap orang berbeda-beda. Tetapi yang jelas bayi yang baru lahir itu dikasih cadangan iron di dalam tubuhnya. Ada cadangannya. Secara natural. Yes, udah ada gitu. Jadi dia bawa dan ketika dia lahir, abis itu dia nyusu sama ibunya. Misalkan dia menyusu eksklusif nih ya. Cadangan itu memang kadang-kadang tidak bisa terpenuhi cukup dari ASI. Tapi bukan berarti jawabannya minum susu formula dengan kandungan iron. Bukan, kan iron bisa dapat dari suplementasi vitamin dan itu tidak menghalangi ASI eksklusif gitu. Tetapi tidak semua, kita tidak bisa pakai pendekatan bahasanya blanket approach. Jadi semua harus dapat suplementasi zat besi gitu. Enggak, harus dilihat dulu, dites dulu beneran perlu atau enggak gitu. Sorry, tapi artinya in general sebetulnya ASI bisa mencukupi
zat besi untuk seorang bayi? Bisa ya, bisa tidak. Harus dites, harus dilihat. Karena iron itu, zat besi itu bergantung dengan pola makan, termasuk pola makan ibunya. Pola makan ibunya. Termasuk, gitu kan. Jadi kalau ibunya kurang, kita kan protein hewani orang Indonesia ya yang kebanyakan itu bukan sebuah menu yang bisa dimakan tiap hari. Bisa jadi mereka kekurangan itu. Jadi harus memperkuat ibunya gitu. Bukan suplemennya tiba-tiba diubah anaknya itu. Udah deh aku makannya, aku tiap hari makan mie instan, ya udah deh aku kasih susu formula aja karena pasti ya nggak gitu juga jawabannya. Make sense. Alright. Ketika bilang bahwa apa yang ibunya makan akan berhubungan dengan ASI yang keluar. Apakah seorang ibu vegan bisa mencukupi kebutuhan nutrisi daripada ASI tersebut? Yang kami pelajari, kalau kayak vegan mom ini bukan ilmu pelatihan konseling menyusui 40 jam WHO UNICEF yang ngajarin kan, tetapi saya kebetulan karena sudah menjadi konsultan laktasi bersertifikasi internasional, kita belajar tentang ini. Dan untuk keluarga-keluarga vegan yang memang tidak mengkonsumsi daging, yang bisa dilakukan adalah suplementasi vitamin. Ibunya. Anaknya pun boleh ditambahin B12, tapi kalau udah mulai makan, nanti udah mulai 6 bulan ke atas. Ada vitamin-vitamin yang biasanya direkomendasikan untuk menambah kecukupan vitamin kebutuhan anaknya. Vitamin B12, iron, kayak gitu. Jadi itu ada beberapa yang memang dibutuhkan. Tetapi sebenarnya orang-orang vegan yang makan banyak sayuran hijau, itu penyerapan zat besinya juga bisa lebih bagus gitu. Karena kan iya, zat besi itu diserap dengan kalau kamu banyak makan ini green leafy, daun-daun hijau itu kalau banyak makan itu bagus. Kayak tetapi tidak kalau orang yang tidak vegan ya dia bisa menambahnya dengan protein hewani gitu. Wait, tapi artinya kamu mengatakan bahwa seorang vegan itu bisa mencukupi secara teknikal, betul bisa mencukupi. Kalau ditambah dengan suplemen, kalau kami nggak tambah suplemen. Kalau tidak tambah suplemen bisa jadi masih kurang. Jadi sebaiknya vitaminnya harus ditambah. Itu yang kami diajarkan di modul-modul pelatihan untuk ikut ujian konsultan laktasi. Usual apa sih kekurangan biasanya? Vitamin B12 sama iron. Sama apa lagi ya? Saya tidak kurang karena jarang banyak mengkonsultasi pasangan vegan, keluarga vegan di Indonesia ya. Karena kan kebanyakan masih vegetarian atau apa. Vegetarian masih dapat protein dari hewani, dari itu kadang-kadang. Nah, jadi biasanya ada beberapa jenis vitamin yang harus ditambahin. I see, Banyak, misal contoh ada menuduh Aimee ini berarti menjudge saya seorang ibu kalau saya cuma susu formula karena mungkin saya sakit lah dan lain sebagainya. Itu udah sering banget kita dibilang laktivis asinatzi. Aduh. Padahal tuh ya, saya itu garangnya bukan sama ibu-ibu, saya tuh garangnya sama industri. Ini mereka bilang contohnya. Saya kesel sama cara industri mempromosikan susu formula yang misleading menyesatkan keluarga-keluarga ini. Yang membuat ibu-ibu jadi tidak bisa paham bagaimana bisa menyusui anaknya. Bayangkan mereka melakukan riset ini. Suami saya kebetulan S2-nya MBA, Business Administration ya. Di salah satu dia bilang waktu dia pulang kuliah, dia bilang tau nggak? Tadi dosen yang ngajar hari ini kita belajar soal kesuksesan marketing, kisah sukses marketing di dunia. Yang paling berhasil itu adalah marketing pemasaran susu formula, karena dia bisa mengubah paradigma banyak orang. Mengubah cara pandang, bahkan kalau orang baru lahir bayi kasih balonnya gambar dot gitu. Jadi mengubah paradigma cara memberikan asupan makanan yang sudah ribuan tahun berlangsung loh ini. Tapi bisa berubah dengan cara ini. Jadi kan ada cara-cara yang dilakukan oleh produsen ini membuat keluarga-keluarga ini jadi tidak berdaya untuk bisa menyusui. Jadi saya kesel kalau yang kayak gini. Tapi kalau ke ibu-ibu, kalau udah ketemu saya sama konseling, saya nggak pernah judging. Bahkan kalau ada yang nanya saya ke DM, dia nanya sekalipun dia bilang saya minum susu formula, saya terima dan saya tidak menyalahkan dia. Karena saya yakin dia itu udah mau DM saya, berarti kan she's trying something. She wants something good for the baby gitu. Dia pengen sesuatu yang baik buat anaknya. Jadi saya nggak melihat, saya sering merasa banyak orang mengira kalau saya mengkritik susu formula, cara promosinya sama dengan saya mengkritik ibunya. Padahal enggak. Yang saya kritik itu caranya. Dan mau raise awareness. Ya, karena sebenarnya WHO dan UNICEF dari tahun 80-an dari saya lahir itu sudah mengampanyekan tentang kode internasional pemasaran produk pengganti ASI. Yaitu ada aturannya. Susu formula itu nggak boleh dijual di pasar, nggak boleh dipasarkan dengan cara pemasaran yang konvensional. Cara memasarkannya tuh harus ada
aturannya. Seperti obat lah contohnya, nggak sembarangan. Nggak bisa sembarangan karena ada resiko kesehatannya. Bahkan kalau ngelihat kemasannya, Grace kalau lihat kemasan susu formula itu tulisan ada ASI yang terbaik, walaupun kecil banget, ASI yang terbaik. Lalu ada tulisannya ini bukan produk steril. Produsennya pun mengakui, bukan saya yang nyuruh nulis gitu kan. Jadi memang sebenarnya ini tuh harus dikasih tahu, kalau nggak masyarakat nggak tahu. Karena masyarakat dibanjiri informasi seakan-akan there's nothing wrong with this product, nggak ada yang salah gitu. Padahal ada resikonya. Yeah, that's true. Nah, dan yang saya sering banget mendapatkan komen tuh, salah satunya adalah gini. WHO jelas-jelas menyatakan susu anak-anak yang susu bubuk 1 tahun ke atas itu bukan produk yang dibutuhkan. Jadi kan kita tadi ngebahas kalau infant tuh bayi tuh usianya apa sih? Usianya 0 sampai 1 tahun. Jadi 0 sampai tahun tuh kalau misalkan ada anak yang tadi saya bilang udah dibantuin nyusuin masih nggak bisa, terpaksa dapat suplementasi susu formula sementara, ya nggak apa-apa gitu. Nah, tetapi kalau udah sampai 1 tahun ya stop susu formulanya. American Association of Pediatrics itu tidak menyarankan anak mendapatkan susu bubuk di atas 1 tahun, apalagi pakai DOT. Jadi artinya you can have enough dari makanan-makanan biasa aja. Udah makan biasa aja, makanan keluarga, tidak perlu di mash, tidak perlu diapa-apain. Makan apa ibunya makan soto, ya anaknya makan soto. Ibunya makan rawon, anaknya makan rawon. Karena saya merasa gini ya, Nia, saya lihat ada di Indonesia, kalau kita bandingin anak-anak contoh anak di Amerika gitu ya, anaknya tuh semua gemuk-gemuk semua badannya, dan buat mereka tuh kebanggaan buat ibunya, buat anaknya tuh gemuk, standar ganda Indonesia ini. Kalau kecil disuruh gemuk, nanti kalau gede gemuk, kok nggak langsing sih? Kok nggak ini? Benar kan? Kayak sebenarnya bisa buncit-buncit semprotnya kayak begitu karena loh. Karena itu tadi image di promosi, di pemasaran, bayi yang lucu-lucu, yang cabi-cabi, gendut-gendut, kan? Itu yang dimasukkan di persepsi mereka. Jadi kita kalau selalu bilang nggak perlu Bu, 1 tahun ke atas tuh nggak perlu lagi minum susu dengan rasa stroberi, coklat, madu dan segala macam tinggi gula itu. Apalagi ngedot. Dot itu stop 1 tahun. Kalau enggak nih anak nanti sampai TK masih ke kamar ke dapur tuh nyari dotnya, nggak selesai urusan dot gitu. Oke, it's interesting, dan saya juga suka baca buku-buku tentang yang expose tentang industri ini, dan bagaimana marketing mereka tuh luar biasa keluarin uang untuk stop litigation. And also talking to doctors, nakes untuk you know how it is sponsor. Then they also work with FDA kadang-kadang untuk bisa influence. It's actually very dirty. The politics of It's very dirty actually, right? Tapi I want to ask one more question ya. Saya berapa kali pernah lihat anak tuh udah umur mungkin 3 tahun 4 tahun masih di ASI. Masih nyusuin. Okay. For me, it's just awkward looking at them because like the kid is so big already. Tapi saya nggak mau judge. Tapi saya kayak feel kok it's like unusual gitu. Menurut kamu tuh masih efektif atau gimana? Jadi kan tadi rekomendasinya menyusui 2 tahun atau lebih ya. Lebihnya itu memang dipulangkan kembali ke keluarga dan kultur. Jadi setiap keluarga dan kultur tuh bisa berbeda-beda. Mungkin buat Indonesia 2 tahun 3 tahun udah gitu. Karena pemahamannya masih. Tapi kalau lebih dari 3 tahun kayaknya aneh ya gitu. Itu up to the family actually. Tapi ada efektifnya nggak usah itu loh. ASI-nya tetap ada kandungan baik buat anaknya. Karena jelas dalam ASI itu ada komponen-komponen yang tidak dapat ditiru di produk lain. Walaupun sudah tidak bisa memenuhi sepenuhnya. Of course. Karena kalau udah 2 tahun gitu bahkan cuma 20%, 30% paling sisanya harus dari makan. Jadi udah nggak mencukupi sepenuhnya. Saya ambil contoh yang saya pengalaman pribadi. Waktu COVID itu anak yang kecil saya itu umurnya 2 tahunan, 2 tahun 2 bulan atau berapa saya lupa. Itu sekeluarga kena COVID kecuali saya sama dia. Karena awal tes pertama. Tes pertama tuh yang kena suami saya sama kakak-kakaknya dia. Kakaknya si kecil ini. Saya sama dia negatif. Jadi kami ngungsi nih ke kamar di bawah, mereka semua diisolasi di atas. Besoknya saya anosmia. Ternyata saya besoknya kena. Dan anakku tuh sumeng, yang bayi ini yang tidur sama aku ini. Padahal aku udah tidur pakai masker dan aku tetap nyusuin tuh. Karena rekomendasinya tetap disusuin gitu, dengan ibunya rajin mencuci tangan dengan pakai masker. Ternyata memang sudah ketularan juga anyway. Telat aja mungkin kita paling akhir ketularannya gitu. Kenapa? Karena dalam ASI-ku ada antibody. Badan ASI itu luar biasa canggih ya. Dia itu bisa tahu kebutuhan anak. Kalau anak itu diare, ketika dia naik sama ibunya, liurnya itu nempel di payudara mengirim signal ke badan.
dia butuh ASI yang banyak airnya dan itu berubah komposisinya. Sama dengan COVID. Waktu aku COVID kayak ada antibodi dalam ASIku yang membuat dia paling cepat sehat. Dia cuma 2 hari sumengnya, besoknya dia udah nggak apa-apa. Aku masih anosmia sampai semingguan gitu. Jadi ASI itu cairan hidup. Kalau di bawah mikroskop nanti saya juga bisa share linknya. Itu dia gerak-gerak. Kalau susu formula tuh diem aja, nggak bergerak gitu. Bahkan makanan ada hal kotor-kotoran gitu dan sebagainya. Jadi yang berubah kalau susu formula cuma nomor-nomor di kotak kemasannya itu 1, 2, 3, 4. Kalau ASI no, dia berubah seiring dengan usia anaknya. Baru lahir di kolostrum, warnanya kuning. Berapa hari kemudian berubah. Jadi nggak ada yang bisa niru. Tidak ada yang bisa niru. Elixir. Ya, jadi aku selalu bilang kan, ini satu ciptaan Tuhan, yang satu ciptaan manusia. Mau dibandingin kayak gimana juga nggak bisa gitu. Oke. Kita kan sudah banyak diskusi ya, kepentingan ASI buat seorang bayi. Kalau untuk ibunya sendiri, apa sih benefitnya? Aku suka banget pertanyaan ini, karena sebenarnya ini yang banyak orang lupa. ASI itu hak anak, karena bagus buat sebenarnya ASI itu menyusui itu memberikan manfaat juga buat ibunya. Kanker payudara, kanker rahim, kanker ovarium, osteoporosis, obesitas, diabetes, darah tinggi. Masih banyak lagi penyakit yang berkurang kalau ibu itu nyusuin anaknya. Jadi kalau Grace dikasih tahu, Grace kalau nyusuin itu anak lu bisa gini dan lu bisa sehat loh gini. Masih nggak mau nyusuin gak? Gak apa-apa, biarin aja aku sakit. Gak mungkin ya. Jadi sebenarnya menyusui itu meningkatkan kualitas hidup perempuan. Makanya saya selalu bilang menyusui itu hak buat perempuan, buat ibu. Karena kan menyusui itu butuh 2 orang. Gak bisa sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa dipisahkan haknya. Ketika kita bicara hak, maka muncul kewajiban. Siapa yang wajib melindungi? Itu mulai dari pasangannya, keluarganya, masyarakat sekitarnya, tempat kerjanya, fasilitas kesehatannya yang tempat dia melahirkan. Dan yang paling besar pemerintah. Mengeluarkan aturan, kebijakan yang melindungi. Jadi sebenarnya saya selalu menyatakan ini. Menyusui itu kayak ibaratnya kalau ada African proverb yang bilang kan it takes a village to raise a child gitu ya. It takes the whole country to support breastfeeding sebenarnya gitu. Karena harus ada aturan-aturannya, harus ada program pemerintahnya yang dimonitor, dievaluasi, ada fundingnya, ada dananya gitu. Jadi anak-anak ini dan ibu-ibu itu bisa mendapatkan hak mereka. Kasian loh kadang-kadang. Saya apalagi paling kasihan sama tenaga kesehatan yang perempuan-perempuan yang suster gitu atau bidan, dokter yang punya anak. Tetap dikasih jaga malam. Cuti cuma 3 bulan. Malam itu harusnya mereka bisa nyusuin sama anaknya gitu. Mbok Yao gitu loh. Kasih kerjanya di jadwal yang pagi-pagi aja. Selama 3 sampai dia lulus eksklusif 6 bulan lah. Gitu. Habis itu boleh deh kasih lagi shift malam. Kayak gitu-gitu tuh penting yang kadang-kadang di miss. Padahal mereka orang-orang yang paling banyak membantu ibu menyusui. Tapi mereka sendiri kesulitan untuk menyusui. Jadi menurutku memang PR-nya cukup besar. Tetapi saya mengapresiasi Kementerian Kesehatan Indonesia tuh banyak perubahan. Dari ini sudah ada 18 tahun ya. Udah beda banget. Bahkan kalau Grace sekarang kalau nanti perhatiin di kantor, kalau pas lagi pulang kantor, orang masuk kantor gedung-gedung ini aja. Banyak perempuan bawa cooler bag. Zaman saya dulu nyusuin anak pertama, saya sendiri bawa termos kayak belum ada cooler bag keren-keren. Termos yang kayak buat bawa es lilin gitu loh. Ya itu, karena belum ada cooler bag tahun 2005. Sekarang di mana-mana. Jadi banyak ya. We have to be proud lah. We have done something. Kita udah melakukan sesuatu. Ada perubahan. Dan mudah-mudahan perubahan kecil-kecil ini bisa terus naik. Semakin banyak yang meningkatkan awareness seperti bikin kegiatan podcast kayak gini itu akan meningkatkan awareness juga para keluarga di Indonesia. Thanks Lunia for enlightening. Even for me, saya baru tahu banyak hal. Contohnya masalah tadi yang susu botol ternyata itu bisa efek, this kind of thing. So thank you so much ya. Memang hopefully Aimee bisa terus mengekspos atau meng-raise awareness ya about the importance of ASI ini ya. Thank you so much. Welcome.